many bitches wanna be my baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sonia, NIM 120230026 dari kelas RB pada mata kuliah Pemetaan Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ukuran kerangka dasar horizontal dan vertikal. Pengukuran kerangka dasar itu ada dua, yaitu pengukuran horizontal dan vertikal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran horizontal. Kerangka dasar horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X, Y. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu theodolit dan total station. Bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar horizontal ialah yang pertama metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga metode trilaterasi, yang keempat ada metode pengikatan ke muka, yang kelima ada metode pengikatan ke belakang cara calling dan casing. Baiklah, saya akan mengasih tahu video pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang pertama, kita mempersiapkan alat sebelum dilakukannya pengukuran. Kemudian, menekan tombol power untuk menghidupkan theodolit, mengatur sudut vertikal sebesar 90 derajat. Untuk menentukan arah utaranya, kita menggunakan kompas. Dan lakukanlah yang seperti di video. Setelah menghadap ke utara, tekan 0 set untuk mengatur sudut horizontal menjadi 0 derajat. Kemudian, arahkan ke titik A untuk mencari sudut biasa. Lakukan pengukuran sudut luar biasa. Caranya dengan memutar teropong sebesar 180 derajat. Kemudian, arahkan kembali ke objek dengan memutar searah jarum jam. Kemudian, kita mendapat sudut luar biasa. Lalu, kembalikan teropong pada sudut 90 derajat untuk mencari sudut biasa pada titik selanjutnya. Arahkan teropong ke titik B untuk mencari sudut biasa. Putar lagi teropong sebesar 180 derajat, kemudian arahkan ke titik B dengan memutar searah jarum jam. Setelah melakukan pengukuran, kita mendapat sudut horizontal dengan rumus yang seperti ada di slide. Yang pertama, kita mencari titik A, yaitu dengan sudut biasa dan sudut luar biasa. Lalu titik B yang rumusnya sama seperti titik A, yaitu AT sama dengan TB dikurang TA. Pengolahan data atau menghitung absis. Sin atau azimut atau jarak. Menghitung koreksi absis dengan jumlah absis dibagi jumlah titik.
Kedua, itu mencari koordinat X dari titik dengan cara koordinat awal plus minus absis plus minus koreksi. Yang ketiga, mencari ordinat dengan rumus cos dalam kurung azimut dikali jarak. Kemudian menghitung koreksi ordinat dengan cara jumlah ordinat per jumlah titik. Lalu menghitung koordinat Y. Koordinat awal plus minus ordinat plus minus koreksi. Kemudian menghitung beda tinggi, yaitu dengan cos atau sudut vertikal dikali jarak. Kemudian koreksi beda tinggi dengan jumlah beda tinggi per jumlah titik. Kemudian yang terakhir dengan menghitung tinggi tanah dengan cara interval awal plus minus beda tinggi plus minus koreksi. Maksud dari plus minus di atas yang berarti bila beda tinggi itu mendapatkan plus berarti ditambah, dan bila dia mendapatkan min berarti dikurang. Begitu juga dengan koreksi. Kemudian pengukuran vertikal. Pengukuran kerangka dasar vertikal. Kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Peralatan ukur antaranya yang pertama ada water pass optis, yang kedua ada rambu ukur sepanjang 3 meter, 2 buah, yang ketiga ada patok dari bambu atau kayu, paku atau cat, yang keempat ada pita ukur, yang kelima ada payung, keenam ada formulir perhitungan, dan terakhir ada statik. Berikut adalah contoh dari pengukuran kerangka dasar vertikal dengan mengukur tinggi tiang. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan alat ukur diodolit. Kemudian mengatur sudut vertikal teropong 90 derajat untuk mengukur jarak datar. Lalu menentukan objek pengukuran. Pasang rambu ukur pada objek. Selanjutnya, menginstruksi alat dalam kondisi lurus atau tidak supaya meminimalisir kesalahan. Arahkan teropong ke ujung tiang. Kemudian kita mendapat sudut vertikalnya dan dicatat. Jangan lupa untuk mengukur tinggi alat. Rumus tinggi tiang. Sudut vertikal H sama dengan 90 derajat dikurang V. H sama dengan ceiling atau alfa. Tinggi tiang Y sama dengan tan A dikali jarak ditambah tinggi alat. Kemudian ada pengolahan data. Jarak optis dapat diketahui dengan X buka kurung BA dikurang BB, tutup kurung. BA artinya bacaan benang atas dan BB artinya benang bawah. Kemudian ada rumus kesalahan garis bidik
yang ada dalam kotak putih. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.